Oke, kali ini kita akan coba mengerjakan tugas pembuatan jaring pengamatan GPS. Ini ada soal ya. Diketahui distribusi titik adalah sebagai berikut. Titiknya ada jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 titik dengan titik ikatnya 3 A, B, dan C. Terus titik yang akan ditentukan koordinatnya ada 7 buah, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi sebagai catatan ini A dan B, A, B, C ini udah diketahui koordinatnya, tapi nanti tetap akan diukur sebagai titik ikat. Oke, terus langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rencana sesi. Sebagai catatan ya, di sini menggunakan 4 buah GPS, tapi ini belum disertakan. Di soal ini belum disertakan keterangannya. Jadi kita menggunakan 3 buah GPS geodetik sebagai receiver. Nanti satu kali sesi itu kita memasang 4 GPS geodetik di titik-titik yang kita rencanakan. Contoh, ini saya sudah buat sesi pertama, sesi pengamatan pertama. Receivernya ada 4 A, B, C, D, atau ini kalau bikin pusing ya 1 2 3 4, tapi ini udah sama ya. Pokoknya kita memiliki 4 buah receiver. Lalu di sesi pertama, satu receiver A ditempatkan di titik B. Artinya di titik B ini ada GPS geodetik dipasang. Lalu di sesi pertama juga receiver B dipasang di titik A, dari B ke A. Lalu selanjutnya di C, titik C, titik AC, hanya di titik ikat D, di titik yang akan ditentukan koordinatnya. Maaf, bukan D ya, titik 6. Berarti B, A, C, 6. Perhatikan warnanya ya. Di sini warnanya saya kasih warna hijau. Jadi sesi pertama hijau. Nah, bisa dilihat di sini garis hijau yang mana? B, A, C, 6. Itu garis hijau. Berarti itu sesi pertama pengamatan GPS geodetik. Dari sesi pertama dapat kita ketahui independent lines-nya, baseline bebasnya itu adalah BA, AC, C6. Maksudnya apa? Jadi independent lines atau baseline bebas ini adalah garis baseline antara GPS geodetik ke titik yang lain langsung. Contoh BA. Jadi B ke A ini akan membentuk baseline bebas. Karena tadi di titik B dan titik A ada GPS geodetik langsung, jadi urutannya kan gini. Nah, dari gambar ini juga udah kelihatan baseline bebas selanjutnya adalah AC. Baseline bebas selanjutnya adalah C6. Selanjutnya adalah ada trivial lines. Trivial lines itu adalah baseline tapi nggak langsung. Jadi kalau contoh C6 ini kan baseline bebas atau baseline langsung nih. Tapi kalau 6 ke B ini kan nggak langsung atau trivial. Nah, ini disebut trivial lines. Ini udah saya tentukan di sini ya. Trivial lines adalah B6. Kayak tadi yang aku bilang, B6 atau 6B sama aja. B ke C, B ke C, titik B ke titik C, ini kan enggak langsung nih baseline-nya. A6. A6. Jadi setiap sesi pasti ada titik yang diamati, 4 titik karena kita punya 4 receiver. Lalu independent lines atau baseline bebasnya kalau di sini ada 3 karena GPS geodetiknya ada 4, berarti garisnya ada 3. Yang independent lines itu langsung antar titik yang ada GPS geodetiknya. Yang trivial lines itu yang nggak langsung, bisa diperhatikan. Nah, ini adalah rencana sesi yang saya buat. Sesi kedua saya masih menggunakan titik BA masih dipertahankan. Yang 2 receiver lain saya pindah. Jadi yang tadinya di sesi 1 saya menggunakan saya menempatkan di titik C dan titik 6, selanjutnya di sesi 2 saya tempatkan di titik 3 dan titik 4. Berarti 2 GPS geodetik yang tadi di sesi 1 di sini C dan 6 saya pindahkan nih ke 3 dan 4. Ini lalu akan terbentuk sesi 2. Sesi 2 ini di independent lines-nya ini ya, udah ada listnya. Bisa diidentifikasi di sini juga. Dari sini kelihatan kan BA, A3, 34 adalah independent lines.
Ya udah ya, bener ya. Lalu trivial length-nya ya itu tadi 4B, 4A, 3B. Nah ini kan. Nah seperti itu. Lalu saya bikin sesi sampai 5 kali. Untuk apa? Jadi setiap sesi ada titik baru yang diamati. Sebagai contoh, sesi 3 dari sesi 2 titik 34 ini nggak berpindah, tapi yang alat di titik B dan A dipindah ke titik 1, 2. Warnanya biru ya, kita perhatikan, berarti 4, 3, 1, 2 itu adalah sesi ketiga. Nah tinggal diidentifikasi baseline bebasnya yang mana, trivialnya yang mana. Yang garis pink juga sama, saya menggunakan 4 receiver, terus ini ada yang dipertahankan, ada yang pindah, selanjutnya sampai sesi terakhir. Nah kenapa saya bikin 5 sesi saja? Karena di kelima sesi ini sudah cukup, menurut saya sudah cukup, karena semua titik sudah teramati. Jadi semuanya sudah terikat ke titik A, B, C gitu ya. Nah ini belum bisa disebut benar, ini baru secara teoritis. Ini mengatakan kalau kita harus mengamat 5 sesi di titik-titik ini. Tapi apakah ini tepat? Nah kita hitung rumusnya. Ada rumusnya ya, ini adalah rumusnya. Dari rencana sesi tersebut akan dihitung minimal sesi yang seharusnya menggunakan rumus berikut. Jadi minimal sesi itu ada, rumusnya adalah S sama dengan M kali N bagi R tambah M kali N dikali P-1 per R tambah K kali M. S itu jumlah sesi pengamatan, terus M adalah jumlah titik yang akan diamati atau dicari nilai koordinatnya, yaitu kalau di contoh di atas tadi 7 titik, kan 7 titik ya yang dicari koordinatnya. Lalu N adalah jumlah redundansi yang sudah direncanakan pada pembuatan rencana awal. Nah ini maksudnya apa? Jadi di rencana awal kita udah bikin sesi. Nah di sesi tersebut yang redundan berapa aja, berapa kali. Cara ngitungnya adalah gini. Jadi setiap sesi ini kan ada 4 GPS geodetik, berarti kita hitung sesinya, berarti ada 5 sesi, GPS geodetiknya ada 4, berarti occupation ya, ada 20. Sedangkan titik yang diamati semuanya adalah 10 ditambah titik ikat ini ya, 3 ini ya. Kalau titik yang akan dicari kan 7, kalau yang diamati kan 10, berarti 20 kali mengamati 10 titik yang diamati. Ini redundansinya artinya nilainya sama dengan 2, 20 per 10 sama dengan 2. Oke, dalam kasus ini seperti itu. Lalu selanjutnya adalah R, jumlah receiver yang digunakan adalah 4 buah. Faktor produksi nilainya 1,1, ini udah konstanta ya, jadi ini dari rumusnya sana kayak gitu. Terus K sama dengan faktor keamanan. Pada koridor 100 km maka nilai K-nya adalah 0,1. Di atas koridor tersebut penambahan bertahap 0,2 pada faktor keamanan 200 km. Jadi setiap 100 km naik 0,1 poin ya. Jadi gampangnya kalau 200 ya 0,2, 300 0,3. Tapi kalau di sini karena kita latihan, kita menggunakan faktor keamanan pada koridor 100 km. Nilai K-nya adalah 0,1. Nah, setelah diketahui nilai-nilainya, ini kan nilai-nilai variabel ini udah ada semua nih. Lalu kita masukkan ke rumus. Seperti tadi ya, S sama dengan M kali N per R, M kali N dikali P-1 per R ditambah K kali M. Ini jumlah titik yang akan dicari koordinatnya, jumlah redundansi 2 dibagi 4. Sama seperti itu, 7 kali 2, faktor produksinya 1,1 dikurangi 1 dibagi 4 ditambah 0,1 faktor keamanan dikali M ya. Oh ini harusnya 7 ini salah ketik ya, salah tulis ya ini ya. Ini 0,7. Oke, berarti hasilnya adalah ini 3,5 tambah 0,35 ditambah 0,7. Berarti ini dikoreksi ya. Mohon maaf ya. Berarti ini nilainya adalah 4,55. Jadi dibulatkan menjadi S-nya sama dengan 5. Jadi minimal pengamatan adalah 5 sesi. Nah, lalu apa kesimpulannya? Maka minimal sesi pengamatan adalah 5 kali,
yang berarti rencana awal dapat dijalankan karena sudah masuk minimal sesi waktu pengamatan. Begitu. Jadi misalkan kalian bikinnya tadi, misalkan saya bikinnya tadi 4 kali, berarti belum masuk. Kalau 6 kali udah berlebihan. Nah, berlebihan juga belum tentu bagus ya. Mungkin secara data bagus, cuman secara operasional kan nanti ada yang ngamatin, ada operasional, ada yang nungguin alat, waktunya nambah dan lain sebagainya. Jadi kita harus seefisien mungkin. Nah, ini ternyata sudah 5 kali, kita udah 5 sesi ya. Nah, berarti betul minimal sesinya juga 5 kali, kita udah bikin 5 sesi, artinya rencana awal dapat dilaksanakan. Oke, gitu ya. Jadi cara membuat jaring dan menghitung rumus minimal sesinya sudah diajarkan. Silakan lanjut mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, di tugas praktikum ini juga sama. Ini ada titik-titik yang akan diamatin. Lalu ada tugasnya, ada penjelasannya ya. Akan dilakukan pengamatan GPS geodetik pada titik-titik dengan ilustrasi seperti gambar di samping dan terikat dengan titik ikat. Rencana akan digunakan 3 unit GPS geodetik. Jadi R-nya tahu ya, 3. Buatlah rencana pengamatan GPS geodetik. Hitung minimal sesi pengamatan dan buat kesimpulan dan analisis. Jadi anggap saja ini adalah BMA, ini B, lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu nanti dibikin jaringnya gimana. Jaringnya gimana dengan 3 alat, nanti berarti tiap garis kalau pengen bagus ya, warnanya beda-beda. Misalkan sesi pertama warnanya biru, sesi kedua warnanya pink atau apa gitu. Jadi nanti dibuat rencana sesinya, di sini langsung aja digambar, lalu dihitung rumusnya di sini atau di sini terserah, lalu dibikin analisis juga di sini atau di sini terserah. Nah, nanti kalau kurang kertasnya ya ditaruh di belakangnya aja. Oke, gitu adalah penjelasan cara mengerjakan rencana sesi pengamatan GPS geodetik. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.